Dewi Mahswari, kelas 1 SD. Halo teman-teman, nama aku Komang Bintang di Sudimara, kelas 1 SD. Baik, sebelum saya mengajak siswa untuk mengunjungi persawahan, saya menjelaskan sedikit mengenai sejarah persawahan di Bali, di mana sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu sebaliknya. Sawah diatur dan dijaga dan dilestarikan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial yang bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi untuk mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap peta area persawahan. Beberapa arkeolog meyakini masyarakat Bali mengenal pertanian sejak awal abad Masehi. Keterangan lebih jelas mengenai pengelolaan sawah dan irigasi termuat dalam Prasasti Trunyan 891. Dalam prasasti itu tersuak kata Serdanu yang berarti kepala urusan air danau. Ini berarti masyarakat Bali sudah mengenal cara mengelola sawah dan irigasinya pada akhir abad ke-9. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai sejarah sawah di Bali dengan menggunakan sistem Subak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dan menanyakan sedikit kepada siswa mengenai ekosistem yang ada di sawah. Berikut cuplikan videonya. Tangan jali. Om Swastiastu. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang. Nah, di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk mempelajari mengenai di lingkungan di sawah. Nah, adik-adik sebelumnya udah pernah ke sawah nggak? Nah, Udah ngapain biasanya ke sawah? Cari kangkung lagi. Cari pisang. Biasanya adik-adik ke sawah bareng siapa? Sama siapa? Bapak ya. Nah, adik-adik kan sudah pernah ke sawah ya. Jadi tumbuhan dan hewan apa aja yang ada di sawah? Sapi, ular lagi, burung lagi, sapu, kupu-kupu ya lagi. Nah, selain hewan ada tumbuhan apa aja? Pohon lagi, pohon pisang lagi. Ya. Nah, di sawah ada airnya enggak? Fungsi air di sawah itu untuk apa? buat mengembangkan padi. Ya, untuk mengairi persawahannya agar padinya bisa tumbuh subur. Nah, jadi itu ya bermacam-macam tanaman dan hewan yang ada di persawahan ya. Baik, jadi segitu aja dulu perkenalan mengenai lingkungan sawah. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk langsung jalan-jalan ke sawah ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di sawah ya. Nah, setelah sampai di sawah, adik-adik melihat ada aja. Pisang dan kelapa. Ya, pohon pisang. Nah, karena kan ada pohon pisang ya. Kalau buahnya itu bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa dibuat masakan apa aja? Pisang goreng. Pisang goreng lagi. Bisa dibuat makan apa lagi? Dibuat keripik juga bisa ya. Nah, selain buahnya, daunnya bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Untuk bungkus apa misalnya? Bungkus nasi lagi. Jajanan bisa nggak? Bisa. Selain pohon pisang ada pohon apa lagi? Pohon kelapa. Nah, buahnya itu bisa dimakan nggak? Bisa. Buah kelapa yang masih muda itu, biasanya adik-adik pernah minum air kelapa mudanya nggak? Rasanya gimana? Manis? Manis. Nah, selain pohon kelapa ada pohon apa lagi? Ini pohon apa namanya? Padi itu bisa menghasilkan apa? Ya, sebelum jadi nasi, padi itu bisa menghasilkan beras ya. Jadi padi itu bisa dipanen setelah umur 3 bulan. Setelah dipanen, akan menghasilkan gerabah. Nanti gerabahnya itu akan dijemur. Nah, setelah kering, baru akan diproses penggilingan agar bisa menjadi beras. Nah, berasnya itulah yang nantinya akan diproses oleh adik-adik di rumah ya, agar bisa menjadi nasi.
Ya betul. Nah selain padi ada apa lagi? Biasanya rumput bisa dimakan oleh hewan apa? Selain ada rumput, ini juga ada air. Airnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Persawahannya agar padinya bisa tumbuh. Ada tumbuhan, selain ada hewannya. Biasanya hewan yang ada di sawah itu apa? Menjelaskan kepada siswa sedikit mengenai suatu ekosistem di sawah, mulai dari komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik akan terdiri dari organisme hidup, yaitu tumbuhan dan juga hewan, di mana komponen biotik ekosistem sawah yaitu ada tumbuhan sebagai produsen, ada serangga, burung, keong, katak, dan ular sebagai suatu konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen abiotik dalam ekosistem sawah, yaitu ada suhu, intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan juga ada kelembapan air yang akan mempengaruhi keutuhan ekosistem di sawah. Berikut ini adalah sedikit cuplikan mengenai rantai makanan yang ada di sawah. Jadi hewan-hewan itu berfungsi untuk membantu ekosistem di sawah agar padinya itu bisa tumbuh dengan subur ya. Selain ada hewan-hewan juga ada matahari ya. Matahari itu akan membantu proses pertumbuhan dari padi-padian ya. Ada sayur-sayurannya nggak? Sayur apa biasanya? Banyak ada nggak? Biasanya di sawah ada petani nggak? Biasanya tugas petani di sawah itu ngapain aja? Mencangkul lagi, ya pagi lagi, mencari pakan ternak juga ada nggak? Biasanya mencari pakan ternak juga nggak? Biasanya pakannya itu apa? Dikasih makan hewan. Jadi itulah kegiatan yang ada di sawahnya adik-adik ya. Nah, jadi itu saja pengenalan mengenai lingkungan di persawahan, mulai ada tumbuhan dan hewan. Dari tumbuhannya ada apa aja? Ada pelatihan kelapa lagi. Ada rumput, juga ada. Nah, hewan-hewan di sawah biasanya ada apa aja? Anjing lagi. Nah, jadi itu sedikit video pembelajaran dengan metode karya wisata, di mana saya mengajak siswa untuk mengunjungi suatu objek yang ada di dekat rumah, yaitu persawahan. Nah, sebelum saya mengajak siswa untuk mengunjungi objek tersebut, saya sudah menjelaskan sedikit ekosistem yang ada di sawah, mulai dari adanya tumbuhan dan juga hewan. Nah, dikarenakan siswa yang saya ajak adalah siswa kelas 1 SD, jadi kunjungan karya wisata yang saya buat di sawah hanya seputaran tanya jawab mengenai ekosistem di sawah, di mana agar siswa mampu untuk mengenali lebih dalam lagi
mengenai ekosistem di persawahan dengan mengajaknya untuk terjun langsung ke lokasi. Nah, sesampainya di lokasi, siswa akan mampu untuk mengamati secara langsung ekosistem yang ada di sawah. Baik, sekian video pembelajaran dengan metode karya wisata. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.